Dewa Medis Terkuat. Bab 605. Langit berbintang, tepi tata surya, tanah tandus. Ini adalah tepi dua galaksi, tanah berbulu, dengan energi spiritual yang langka dan sedikit orang. Namun, pada saat ini, ruang angkasa berubah bentuk, dan kemudian sebuah kapal perang spiritual kelas 5 juta meter dengan cepat muncul darinya. Dan tepat ketika kapal perang Lingu besar ini baru saja keluar, 3 kapal perang Lingu tingkat 5 juta meter lainnya juga segera menyusul. Bendera pada keempat kapal perang spiritual itu berbeda, tetapi aura yang mereka pancarkan luar biasa. Saat keempat kapal perang spiritual itu bergerak, energi spiritual yang besar melonjak, dan bintang-bintang di langit sekitarnya benar-benar tersebar, seolah-olah mereka telah menghadapi gelombang pasang. Jia Luo, berhenti. Kembalilah ke Vega bersama kami, dan para kaisar akan menjamin kemakmuran dan kekayaanmu. Kamu akan tetap menjadi dewa Jia Luomu. Tidak seorang pun akan melanggar status dan wilayahmu. Dari 3 kapal Lingu di belakang, terdengar teriakan yang dalam, dan dengan bantuan energi spiritual, teriakan itu tersampaikan dengan jelas ke kapal Lingu di depan di bawah langit berbintang yang luas. Sesaat kemudian, seorang wanita anggun muncul di atas kapal Lingu, mengenakan gaun merah seperti api, mahkota bulan di kepalanya, dan wajah yang sangat cantik. Sepasang alisnya yang seperti daun willow memiliki aura feminin yang tidak kalah dengan aura pria. Kau hanya bermimpi jika kau ingin aku kembali. Tuan tua memerintahkan agar Kaisar Ketujuh menjadi tuan baru. Kau berani mengikuti tuanmu dan merebut tahta, kau pantas dibunuh. Haha, Jia Luo, kenapa kau begitu keras kepala? Sekarang tuan tua telah ditelan ke dalam lubang cacing kehampaan, dan Kaisar kedua Yunli telah ditekan oleh galaksi alter. Dia tercabik-cabik. Tubuh dan jiwanya dipisahkan dan disegel, dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya dalam kehidupan ini. Selama kau tidak mengatakannya, tidak seorang pun akan tahu kata-kata terakhir tuan tua itu. Siapa yang akan menjadi tuan baru, bukan hakmu untuk memutuskan. Kalian binatang buas. Kalian menerima kebaikan dari tuan tua, tetapi kalian tidak menaati perintah sucinya. Kalian sama sekali bukan manusia. Ketiga dewa itu sangat marah. Jia Luo, jangan malu-malu. Dia adalah tuan tua, dan dia tidak baik hati. Bagaimana kamu bisa menyalahkan kami karena tidak adil? Benar sekali. Siapa Xiao Chen? Dia baru berlatih selama beberapa tahun. Melihat seluruh galaksi Vega, dalam hal bakat, dia bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi master baru? Konyol. Jia Luo tertawa sinis. Meskipun Kaisar Ketujuh baru berlatih selama 5 tahun, baik dalam hal prestasi militer, kultivasi, atau bahkan kebijaksanaan, dia dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh galaksi. Kalian sekelompok anjing tua benar-benar menggunakan apa yang disebut kualifikasi kalian untuk menekan orang lain. Itu konyol. Kau, jika bukan karena ajaran yang cermat dari guru tua, bagaimana kita bisa berada di sini hari ini? Sekarang guru tua telah jatuh ke dalam lubang cacing kehampaan, kau segera melanggar perintah suci guru tua dan mencoba menduduki posisi guru. Aku, Jia Luo, tidak akan pernah pergi bersamamu, bahkan jika aku mati. Ketiga dewa di belakangnya semuanya memiliki mata dingin dan niat membunuh. Wanita jalang. Karena kamu sangat tidak tahu terima kasih, pergilah dan mati saja. Aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk menemukan Xiao Chen setelah kamu berubah menjadi abu. Lagi pula, bahkan jika kau menemukan Xiao Chen, lalu kenapa? Seluruh galaksi kini telah jatuh ke tangan Kaisar pertama. Bahkan jika Xiao Chen kembali, dia tidak akan pernah bisa duduk di singgasana kekuasaan. Membunuh. Atas perintah itu, ketiga kapal Lingu menembak pada saat yang sama. Kapal Lingu di bawah level dewa sangat berbeda dari kapal level dinasti. Kekuatan yang mereka miliki sebanding dengan serangan Kaisar Dewa. Setiap cahaya meriam memiliki energi untuk merobek ruang, dan kekuatannya luar biasa. Tidak ada yang bisa menolak. Jia Luo tidak berani ceroboh. Sambil mengaktifkan perisai pertahanan kapal Lingu, dia mengaktifkan meriam energi spiritual kapal Lingu. Dan mengambil kesempatan untuk mempercepat kecepatan maju kapal Lingu. Namun, kapal perang spiritual lawan, dalam hal jumlah, selalu menghancurkan kapal perang spiritual Lord Garo. Oleh karena itu, kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu dan tidak dapat menghindari jarak yang terlalu jauh. Ketiga dewa di belakang memiliki wajah yang dingin dan jelek. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Jika kita masuk lebih dalam lagi, kita akan membuat kekuatan tata surya waspada. Pada saat itu,
kita mungkin dalam masalah besar. Selain itu, bahkan jika kita tidak membuat kekuatan itu waspada, jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, itu akan sangat merugikan kita. Ya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh diizinkan menemui Xiao Chen. Kemampuan bertarung Xiao Chen luar biasa, dan dia juga murid pribadi guru besar. Begitu dia mengetahui urusan dan perintah guru besar, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi Kaisar pertama. Di sini, aku punya sepotong besi meteorit khusus yang diwariskan kepadaku oleh Kaisar ke-6. Selama besi itu dirangsang oleh energi spiritual, besi itu dapat menyerap besi meteorit itu. Gabungkan ketiga kapal perang spiritual kita dan seraplah besi meteorit itu dengan besi meteorit ini. Aku tidak percaya kapal perang spiritualnya masih bisa berjalan. Bagus. Lakukan apa yang Anda katakan. Ketiganya segera menggabungkan kapal-kapal Lingwu. Setelah itu, ketiga dewa menggunakan energi spiritual mereka untuk merangsang meteorit itu. Kekuatan magnet yang kuat tiba-tiba terpancar, menyebabkan kapal Lingwu milik Gala melambat secara bertahap. Apa? Pupil mata Jialuo mengecil, dan wajahnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Ketiga dewa itu mencibir dan berkata, "Hahaha. Jialuo, kau tidak akan bisa lepas dari genggaman kami. Jika kau menyerah, mungkin kau bisa mempertahankan posisimu sebagai dewa. Sayangnya, kau terlalu tidak tahu berterima kasih. Kau telah melanggar perintah Kaisar pertama. Hari ini, kami hanya bisa membiarkanmu pergi." Brengsek. Jialuo meludah dengan keras, dan bawahannya segera berbicara. "Dewa, mohon cepatlah pergi. Meskipun kapal Lingwu tidak dapat bergerak maju, ia masih dapat bertempur. Kami akan tetap di sini untuk melawan para pengejarmu, apapun yang terjadi. Kau harus menyampaikan perintah suci Tuan Tua kepada Kaisar ke-7, sehingga Kaisar ke-7 dapat kembali dan mewarisi tahta." Jialuo mengepalkan tangannya erat-erat, dan alisnya hampir terlipat. "Jika aku pergi, kamu pasti tidak akan selamat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Kalian semua tersenyum pahit. "Ya Tuhan, di masa krisis ini, kami tidak punya kesempatan lagi. Mungkin ini saatnya mengorbankan nyawa kami." Jialuo memejamkan matanya, wajah cantiknya dipenuhi dengan kesakitan luar biasa. Mereka semua adalah bawahannya yang telah dilatihnya, dan sekarang, mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuknya. Namun, jika mereka tidak mengikuti perintah Tuan Lama, bahkan jika mereka menyerah, Kaisar pertama tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tetapi bagaimana dia bisa meninggalkan bawahannya? Momen yang menyayat hati ini hampir membuat hati Dao-nya runtuh. Melihat jarak antara beberapa kapal perang spiritual semakin dekat, gerbang ruang waktu tiba-tiba terbuka di kelompok meteorit di depan mereka. Bab 606. Kekosongan itu melonjak, dan energi spiritual yang besar meledak darinya. Merasakan energi spiritual yang kuat ini, semua orang yang hadir sedikit mengernyit. Apakah ada seseorang yang datang? Sialan, mungkinkah itu orang yang kuat di tata surya? Tepat ketika kedua belah pihak merasa khawatir dan cemas satu sama lain, pihak lainnya telah mengetahuinya. "Aura ini, apakah kamu adalah dewa penguasa di bawah Kaisar kedua, Jialuo?" Jialuo terkejut, dan berkata dengan heran. Kau adalah dewa tertinggi di bawah Kaisar ke-7, Qisa." "Tidak, aura ini begitu kuat, kau bukan lagi dewa tertinggi. Kau benar-benar telah memasuki ranah Kaisar Dewa." "Ya Tuhan, kalian semua bintang 3 Tianxia telah maju ke ranah Kaisar Dewa di bawah tangan Xiao Chen. 3 kejahatan surgawi adalah 3 jenderal di bawah Xiao Chen, Tan Lang, Po Jun dan Qisa. Ketiganya adalah dewa yang kuat, dan mereka semua berasal dari keluarga terkenal, dan mereka juga jenderal yang pemberani dan baik. Tan Lang dan Po Jun telah berturut-turut maju ke tingkat Kaisar Dewa, dan telah menjadi Galaksi Vega, Tuan Xiao Chen, yang mendominasi 2 kaisar lainnya di bawah kursinya." Jialuo tidak menyangka bahwa sekarang, bahkan Qisa telah maju ke tingkat Kaisar Dewa. Tidak heran Tuan ingin Xiao Chen mengambil alih posisi Tuan. Metode Xiao Chen sungguh jahat. Dalam 5 tahun, ia mencapai posisi Kaisar tertinggi. Ia juga melatih 3 Kaisar ilahi lainnya. Tingkat pengalaman ini tak tertandingi di seluruh galaksi. Qisa mengabaikan keterkejutan Jialuo dan berbicara lagi. "Bagaimana kau bisa muncul di tempat seperti ini? Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar Yan. Jika kau muncul di sini, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi diplomasi antar bintang." Sebelum Jialuo sempat berbicara, 3 dewa di belakangnya sudah berbicara. "Saudara Qisa,
Wanita ini telah mengkhianati Tuan dan Kaisar kedua, dan bersiap untuk menyerah kepada Kaisar Api. Dia berencana untuk mengumumkan identitas Kaisar ketujuh kepada Kaisar Api, dan Tuan secara khusus meminta kita untuk memburunya. Jangan biarkan dia pergi. Kamu omong kosong. Jia Luo sangat marah hingga hampir pingsan. Para bajingan ini, merekalah yang memberontak, tetapi mereka malah membalikkan keadaan dan menjebaknya. 7 dewa pembunuh, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tuan tua terperangkap dalam lubang cacing luar angkasa, hidup atau matinya tidak diketahui, dan Kaisar kedua disegel di sistem bintang Aolian. Tuan telah memerintahkan agar Kaisar ketujuh Xiao Chen segera kembali ke sistem bintang dan mengambil alih sebagai Tuan. Kaisar pertama dan anak buahnya telah memberontak. Mereka ada di sini untuk menghentikanku menyampaikan perintah. Apa katamu? Kisah menyipitkan matanya, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi serius. Meskipun Jia Luo dan beberapa dewa lainnya merupakan makhluk kuat tingkat atas, mereka tetap tidak dapat menahan kekuatan ini dengan mudah. Namun para dewa itu mengerti dan berkata, "Saudara Kisah, jangan percaya padanya. Wanita ini jalang dengan kata-kata manis dan lidah tajam." Benar sekali. Saudara Kisah, bayangkan saja, seberapa kuatkah tuan tua itu. Bagaimana dia bisa jatuh ke lubang cacing angkasa? Ini sungguh konyol. Semua orang berdebat pada saat yang sama, dan perdebatannya sangat sengit. Kisah mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Kalau begitu, kalian semua, ikutlah denganku untuk menemui Kaisar. Aku yakin dengan kekuatan Kaisar, dia pasti bisa membedakan siapa di antara kalian yang berbohong dan siapa yang tidak." Begitu kata-kata ini keluar, wajah ketiga dewa tiba-tiba berubah, dan mereka segera berkata, "Tidak perlu merepotkan Kaisar ketujuh untuk masalah sekecil itu, kan?" Benar sekali. Kaisar ketujuh sibuk dengan segala macam hal setiap hari. Mengapa repot-repot dengan masalah sekecil itu? Saudara Kisah, tolong bantu kami dan hentikan wanita ini. Wajah Kisah berubah sedikit dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. "Kalian, tidakkah kalian mengerti apa maksudku?" Ketiga dewa itu tiba-tiba menjadi dingin. "Kisha, jangan beri aku muka, kamu tidak tahu malu. Kami memiliki surat perintah penangkapan dari Kaisar pertama. Kamu hanyalah dewa di bawah Xiao Chen. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintah kami." Kisah mendengus dan berkata, "Kau ingin membahas kualifikasi denganku? Baiklah, kalau begitu, aku akan menemanimu dan berbicara baik-baik." Setelah dia selesai berbicara, Kisah menghentakkan kakinya, dan hasrat membunuh yang luar biasa menyebar dari tubuhnya. Momentum yang mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir langsung mengubah ekspresi mereka. "Apa ini? Momentum yang sangat kuat. Kau sudah menjadi Kaisar Dewa. Kalian memang pintar berpikir. Sialan. Mundur. Mundur." Ketiga dewa itu bukanlah orang bodoh. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa dahsyatnya kekuatan Kaisar Dewa. Bahkan jika mereka semua berada di alam dewa kesempurnaan agung, mereka mungkin tidak sebanding dengan Kisah. Pada titik ini, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Jia Luo, jadi mereka sebaiknya mundur untuk menyelamatkan hidup mereka terlebih dahulu. Wajah Jia Luo berubah drastis. 7 pembunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Begitu mereka kembali ke galaksi dan memberitahu para kaisar itu, mereka akan mengambil tindakan pencegahan. Aku tahu. Kisah tampak tenang dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, sinar cahaya merah darah melesat keluar dari kelompok meteorit di belakangnya. Sinar cahaya merah darah ini semuanya berasal dari klan Sura. Sekarang, Kisah telah memurnikan semua kekuatan Dewa Sura, serta darah dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Dia sekarang telah menggantikan Dewa Sura dan menjadi penguasa tertinggi klan Sura. Klan Sura sangat besar jumlahnya dan kuat, dan dapat langsung melahap biksu manusia atau binatang bintang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sungguh luar biasa. Dengan jentikan jari Kisah, anggota klan Sura yang luar biasa langsung menekan. Mata mereka merah seperti darah, memancarkan hawa dingin yang haus darah. Klan Sura telah dijebak oleh kaisar yang terlalu lama, dan mereka membutuhkan darah untuk memberi makan diri mereka sendiri. Itu klan Sura. Sialan. Kenapa ada Sura di sini? Mundur cepat. Mundur cepat. Para biksu di 3 kapal perang spiritual besar semuanya gila. Klan Sura memiliki kemampuan khusus untuk menembus energi spiritual, dan perisai energi spiritual di kapal perang spiritual tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka menghadapi malapetaka dalam sekejap.
Bahkan tiga dewa yang kuat pun ketakutan oleh pemandangan ini dan bertarung sengit dengan klan Sura. Pada saat yang sama, seorang anggota tim pengawal Kaisar Yan berjalan cepat ke kuil bintang matahari. Kapten, kami telah menemukan identitas pihak lain. Dia adalah seorang kultivator dari bumi bernama Xiao Chen. Diperkirakan kekuatannya telah mencapai tingkat dewa. Apa? Dewa? Kapan dewa bernama Xiao Chen muncul di tata surya kita? Informasinya benar. Jika memang begitu, maka kita tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Dia adalah makhluk suci. Sepertinya aku harus pergi dan menemuinya secara langsung. Bersambung.